Filipi pasal 2 hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di pasal 2 Filipi ini, Paulus dan Timotius yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi keteladanan untuk bersatu dan merendahkan diri itu berpusat contoh dan keteladanan daripada Kristus, bukan daripada orang lain, tetapi hanya seperti Kristus. Nah, dimulai dengan kata jadi. Jadi karena dalam Kristuslah yang menjadi pokok segala sesuatu. Nah, karena di dalam Kristus itu ada nasihat satu, yang kedua ada penghiburan kasih, yang ketiga ada persekutuan roh, yang keempat ada kasih mesra, dan yang kelima ada belas kasihan. Nah, jadi ternyata di dalam Kristus itu yang pertama dituliskan adalah nasihat sebelum yang lain-lainnya. Nasihat itu sangat penting karena dengan nasihat kita bisa berbalik dari cara hidup kita yang salah, kembali berbalik ke jalan yang benar. Nah, kita sangat butuh orang-orang yang bisa menasihati kita di dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi kita melalui nasihat. Tetapi dalam kenyataannya di dalam perjalanan hidup, banyak orang yang tidak mau menerima kasih melalui nasihat. Banyak orang yang tergores, banyak orang yang terluka karena kasih dari sesama dalam bentuk nasihat. Nah, kali ini Paulus mengajarkan bahwa dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau ada yang memberikan nasihat itu kepada kita, kita bisa melihat Kristus dalam hidup mereka. Dan dalam hal ini kita pastinya perlu kerendahan hati untuk bisa melihat Kristus melalui nasihat-nasihat orang lain di sekitar kita. Apalagi kalau orang yang kita kenal mengasihi kita, pastinya menasihati bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk menolong kita supaya memperbaiki yang mereka lihat perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang saya dapatkan bahwa Paulus menuliskan pertama di dalam Filipi 2 ayat 1 ini bahwa karena dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu akan menolong kita untuk dibantu, untuk diselamatkan, untuk ditolong dari kejatuhan-kejatuhan kalau kita mau mendengar nasihat. Banyak orang yang tidak mau mendengar nasihat, pada akhirnya tertumbuk kepada masalah, baru mereka ingat saya nggak usah bilang mereka. Dan orang-orang yang memberi nasihat kepada saya dan saya seperti abaikan saja, akhirnya saya dapat getahnya, saya dapat benar-benar masalah yang kami sebut di kelas-kelas pemuridan sebagai ujian akibat saya tidak mau dengar nasihat. Nah, dari waktu ke waktu saya terus belajar untuk merendahkan hati kalau ada nasihat yang datang kepada saya, sekalipun itu kan yang sakit di dalam itu, yang terluka adalah daging yang perlu diperbaiki. Makanya berontak, gak mau dengar kalau ada nasihat. Tetapi saat kita terus minta kepada
Kristus melalui Roh Kudus untuk menghancurkan semua kesombongan, kekerasan hati, pride di dalam diri kita. Nah, nasihat itu dari hari ke hari akan semakin mudah kita terima dan tidak melukai lagi, dan malah kita bisa bersyukur ada orang yang mau memberikan kita nasihat-nasihat. Nah, ini sumber dari nasihat itu adalah Kristus, karena dalam Kristus ada nasihat. Yang berikutnya ada penghiburan kasih. Kita membutuhkan penghiburan saat kita sedih, saat kita berduka, saat kita terluka. Nah, di sana kita butuh penghiburan. Nah, penghiburan di dalam Kristus adalah penghiburan kasih, bukan penghiburan supaya nantinya mungkin kita dapat untung ya kalau kita menghibur seseorang yang lagi berduka, yang lagi sedih, tetapi yang menghibur itu pikir ya ada untung nih buat saya, nanti saya bisa mungkin dapat upah atau dapat bonus. Tetapi dalam Kristus itu nggak ada embel-embel, nggak ada attachment di belakang. Dalam Kristus yang ada hanyalah penghiburan kasih. Saat melihat seseorang berduka, saat melihat seseorang sedih, Yesus itu memberikan penghiburan dengan kasih. Kalau kita ingat cerita-cerita tentang Yesus selagi dia masih ada di bumi, saat dia melihat Maria, melihat Marta yang berduka karena kehilangan saudaranya itu Lazarus, Yesus itu sangat tersentuh hatinya. Dia bersedih, dia memberikan penghiburan kasih karena tersentuh oleh belas kasihan akan kesedihan dan duka cita yang dialami oleh Maria dan Marta. Juga waktu Yesus bertemu di jalan dengan seorang janda yang membawa anaknya ke penguburan, anak tunggalnya, tersentuh hati Yesus dan dia membangkitkan anak yang mati itu. Dia membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Nah, jadi saat kita menyerahkan duka cita kita, kesedihan kita kepada Kristus, dia adalah sumber penghiburan kasih. Dia sanggup membangkitkan yang mati dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya lagi sukacita, dia sanggup bangkitkan. Saat kita berlari kepada dia, dia sanggup untuk membangkitkan hal-hal yang sudah mati dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini mungkin kita melihat tidak ada harapan, kita berduka, kita kecewa, kita percaya bahwa di dalam dia sumber penghiburan kasih, di dalam Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup hidupkan kembali sukacita yang mungkin sudah mati dalam hidup saudara, harapan yang mungkin sudah mati, damai sejahtera yang sudah mati. Dengan penghiburan kasihnya dia sanggup bangkitkan semuanya. Nah, di yang berikutnya ada persekutuan roh. Dengan bersekutu dengan Roh Kudus, kita bisa nangkap apa hati Tuhan yang dia mau sampaikan. Kita bisa nangkap apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari saat kita terus memberikan diri, memberikan pikiran kita, bersekutu terus dengan Roh Kudus, maka Rohnya yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang disukai oleh Bapa, bukan yang kita sukai sendiri. Dan kalau kita rendah hati, kita mau untuk dituntun oleh Roh Kudus supaya setiap hari yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perkatakan dan pikirkan hanya yang selaras dengan pikiran Bapa melalui Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada kasih mesra. Siapa sih yang gak suka dikasihi, yang kasih yang mesra, kasih yang tulus? Nah, di dalam Kristus ada semua ini. Jadi saat kita butuh kasih mesra, gak usah cari-cari sama manusia, karena manusia begitu banyaknya seringkali mengecewakan kita. Carilah kasih mesra kepada Kristus. Kasih mesra itu ada di dalam dia. Dan berikutnya belas kasihan. Belas kasihan kembali yang tadi seperti contoh Maria dan Marta dan janda yang anaknya mati dan sementara di dalam perjalanan untuk dia bawa ke penguburan, ke kuburan, Tuhan Yesus timbul belas kasihannya. Jadi jangan cari-cari belas kasihan sama manusia. Kadang ya kita cari belas kasihan kepada manusia, tetapi manusia kelihatannya gak rasakan bahwa kita butuh belas kasihan. Nah, carilah belas kasihan kepada Tuhan. Kadang ada di dalam rumah tangga istri yang mencari belas kasihan sama suaminya, memohon-mohon, atau suami yang minta belas kasihan kepada istri, memohon-mohon untuk lakukan apa yang bisa membuat hatinya senang, tetapi sepertinya
hati batu di depan, hati keras yang tidak mengerti bahwa pasangannya butuh untuk dibelas kasihani dalam bagian itu. Tetapi bersama Yesus, saat kita berlari kepada Kristus, dia tahu kita butuh belas kasihan dalam bentuk apa. Nah, masing-masing orang berbeda butuh belas kasihan dalam hal apa. Mungkin ada yang butuh dibelas kasihani dalam hal uang, dalam hal materi, tetapi ada juga yang butuh dalam hal diperhatikan, ada yang butuh ditemanin ke gereja, ada yang butuh ditemanin jalan-jalan, ada yang butuh ditemanin bercakap-cakap. Nah, belas kasihan seperti itu Yesus sanggup berikan ke semuanya. Karena kalau berharap kepada manusia, seringkali kita dikecewakan di sana, dan pastinya kita juga seringkali mengecewakan orang lain. Karena itu berharap dan bersandar hanya kepada Dia, sumber segala nasihat, sumber penghiburan kasih, sumber persekutuan roh, sumber kasih mesra dan belas kasihan. Nah, Paulus mengatakan di sini bersama Timotius bahwa sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, Paulus tahu bahwa di dalam Kristus, karena ada semua yang 5 hal tadi, dia akan sempurna, sukacitanya akan sempurna. Kalau di sini jemaat Filipi dikatakan kamu sehati sepikir. Dalam sehati sepikir, pikiran yang sama, hati yang sama, tentunya pikiran Kristus di sana ya. Dan di sini ada dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi satu hati itu, sepikir itu dalam satu kasih, nggak beda-beda kasihnya, nggak beda pendapatnya, satu jiwanya, satu pikiran, perasaan dan kehendak, satu tujuan untuk kebaikan bersama. Dan yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Terlalu seringnya kita hanya mencari kepentingan diri sendiri, dan itu saya ambil dari diri saya. Sebelum saya lebih belajar untuk terus dituntun oleh Roh Kudus, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, yang saya cari hanya kepentinganku. Di pekerjaan pun saya cari yang enak-enaknya saja, saya cari yang gak memberatkan saya. Tetapi setelah saya terus belajar untuk mematikan kehendak saya melalui tuntunan Roh Kudus, saya serahkan kepada teman-teman kerja saya. Kalau kami bagi tugas dan teman saya memberikan bagian yang mungkin saat itu panas sekali, mau jalan-jalan sama anak-anak atau main-main dengan anak-anak, yang sebenarnya saya lebih suka mungkin untuk tinggal di ruangan daripada keluar, harus pakaiin jaket yang tebal-tebal untuk anak-anak, pakai kos tangan, pakai tutup kepala, itu kan repot banget. Nah, sebelumnya saya pikir-pikir keuntungan diriku sendiri. Saya maunya tinggal di dalam ruangan dengan anak-anak supaya saya nggak usah repot-repot taruhin jaket, taruhin semua. Tapi setelah saya terus memberikan hati saya dituntun oleh Roh Kudus, pekerjaan apapun, kalau teman-teman kerja kami bagi tugas dan teman kerja membagi ya, kalau misalnya yang leader di grup kami membagi, Elma kamu keluar dengan anak-anak, saya dengan senang hati menerima. Dan ternyata saat hati senang menerima, bukan cari kepentingan sendiri, semua pekerjaan jadi gampang saya kerjakan. Gampang, kasih pakai baju anak-anak, kasih pakai jaket, main-main sama anak-anak, dipenuhi dengan sukacita hati saya saat saya nggak cari lagi kepentingan diri sendiri. Dan itu dari hari ke hari saya terus coba kerjakan untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Dan yang paling ini puji-pujian yang sia-sia. Saya senang dipuji. Saya sering cari puji-pujian kepada orang lain. Nah, itu saya pelajari karena banyaknya dalam perjalanan hidup saya ketertolakan dan membuat saya merasa membutuhkan pujian dari orang lain, merasa untuk dihargai. Tetapi saat firman Tuhan memberitahukan kebenarannya kepada saya nggak usah cari pujian dari sesama, saya nggak usah mencari diterima oleh orang lain. Saat saya hidup seperti apa adanya, saya nggak pakai topeng supaya saya diterima, supaya saya dipuji, jadi menjadi diri saya sendiri. Di situ saya malah justru sangat bersuka cita, saya punya damai sejahtera, dan semua itu pastinya dikerjakan oleh tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Dan dari hari ke hari saya nggak cari lagi puji-pujian yang sebelumnya
saya sangat tunggu dipuji-puji. Saya ingat dulu di tempat kerja saya pernah satu grup, karena kami ada terbagi-bagi, ada grup bayi dari 3 bulan sampai 12 bulan, ada grup berikutnya 12 bulan ke 2 tahun yang begitu, dan ada yang lebih besar lagi. Satu kali teman kerja saya minta untuk saya kasih pinjam alat-alat Indonesia, ya, peralatan dekorasi Indonesia, karena mereka lagi presentasi kultur-kultur dari berbagai negara. Nah, ini untuk anak besar yang umur 4 tahun sampai 12 tahun. Nah, saya kasihlah alat-alat saya itu, dan saya mau untuk ditampilkan di depan. Saya tak cari waktu mereka sudah pasang, mana nih dekorasi Indonesia. Ternyata mereka taruh agak di belakang, agak di dalam ruangan, dan saya bilang, ini bagus, taruh di depan lah itu Indonesia, karena saya mau tampil, saya mau dipuji-puji di situ. Dan teman kerja saya akhirnya pindahkan dan taruh agak di depan. Yang contoh seperti itu yang saya lihat diri saya dulu mau untuk ditampilkan, mau untuk dipuji-puji, dan Tuhan mau kerjakan itu untuk merendahkan hati saya, untuk semakin rendah hati, nggak usah cari-cari pujian, tetapi lakukanlah yang terbaik yang Tuhan mau. Dan puji-pujian itu bisa dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Karena kalau sudah mendapat pujian dari manusia, ya bagian Tuhan tidak ada lagi. Nah, jadi jangan mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, yang penting hendaklah dengan rendah hati. Perlu kerendahan hati supaya yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita enggak rendah hati, kita akan selalu menaruh diri kita yang terpenting. Seperti saya tadi kasih contoh, saya merasa ya Indonesia paling penting nih, taruh di depan, jangan taruh agak di tengah biar lebih kelihatan Indonesianya. Karena saya cuman menganggap saya yang penting, saya nggak rendah hati. Jadi di sini untuk bisa menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, diperlukan kerendahan hati. Kita perlu rendah hati, menaruh diri kita sebagai hamba Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan di sana untuk menjadi hamba bagi murid-muridnya. Padahal dia kan yang guru, dia yang ngajar mereka. Tetapi Yesus rela untuk mencuci kaki mereka. Yesus rela untuk membersihkan bagian yang paling kotor, yaitu kaki. Dan itu yang Tuhan ajarkan untuk saya pelajari dan kita pelajari semua hari ini melalui tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Jadi dengan rendah hati hendaklah, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Coba cek diri sendiri, apakah selama ini sudah memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan diri sendiri. Paling sering saya bilang saya, sekalipun sekarang saya mengusahakan terus untuk mengutamakan orang lain, tapi kan masih banyak yang dari perjalanan hidup yang lama yang saya sudah hidupi berpuluh-puluh tahun, yang saya tidak sadari, sekalipun saya sudah coba memperbaiki terus, tetapi pasti masih ada terus yang saya perlu kerjakan supaya enggak hanya memperhatikan kepentinganku sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu perlu kita kerjakan, tapi perlu kita sadari lebih dahulu. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan merasa fine-fine aja, oke-oke saja. Saya nggak egois, saya nggak pentingkan cuma kepentinganku sendiri. Tetapi saat kita minta pertolongan Roh Kudus untuk diterangi, dia akan tunjukkan, kamu egois, kamu hanya mencari kepentinganmu sendiri. Yang penting kamu enak-enak saja, nggak pikirin kepentingan orang lain. Nah, ayat 5, hendaklah, jadi hendaklah, haruslah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini ajakan, nasihat Rasul Paulus supaya dalam hidup bersama yang ditaruh adalah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mempunyai pikiran Kristus, mempunyai perasaan Kristus, itu yang perlu kita utamakan di dalam hidup bersama. Hidup bersama artinya ada orang lain dengan kita, kita enggak sendiri.
Kalau kita sendiri bisa suka-suka saya, mau bikin apa saja. Tetapi saat ada orang lain bersama dengan kita, di sini perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan seperti Kristus yang bagaimana? Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus ini pikiran dan perasaannya, dia itu anak Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kita terlalu sering mempertahankan hak kita. Saya kan istri, saya kan suami, saya kan anak, saya yang bos, saya yang kakak. Kita pertahankan hal-hal seperti itu dan tidak bisa disentuh di sana. Saya kakak, kamu yang layanin saya. Saya yang mama, kamu harus taat dan tunduk kepada saya. Kamu harus dengar-dengar kepada saya. Padahal dalam hal ini ada saat di mana Yesus menaruh membawa hidupnya menjadi lebih rendah daripada yang lain. Dia berani untuk melayani murid-muridnya, dia berani merendahkan diri. Nah, kita juga bisa belajar, sekalipun bos nggak apa-apa sekali-sekali bikinin kopi untuk anak buah, nggak apa-apa melayani sekali-sekali. Jangan merasa direndahkan saat memberikan pelayanan seperti itu. Yesus memberikan keteladanan bahwa barang siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi hamba yang melayani yang lain terlebih dahulu. Dan ini yang dia sudah tunjukkan. Tuhan Yesus tidak mempertahankan keserupaannya dengan Allah, kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosong. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Semua yang menjadi miliknya, yang menjadi hak-haknya dia kosongkan, dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia, tetapi yang paling rendah. Dia nggak ngambil rupa manusia dan jadi presiden atau jadi raja. Tidak seperti itu, dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, seperti inilah yang kita perlu kerjakan dan hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu saat dia merendahkan dirinya, dia dalam keadaan sebagai manusia. Jadi jangan bilang kan dia Tuhan. Tuhan Yesus itu dia kuat, dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan. Tidak. Ayat 8 menekankan di sini, dan dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya dalam keadaan Yesus seperti saudara dan saya. Kita sebagai manusia, Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bukan karena dia Tuhan dan dia bisa merendahkan dirinya dan taat sampai mati, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ini saya bisa dapatkan hikmatnya bahwa dalam keadaan kita juga sebagai manusia, kita bisa merendahkan diri dan taat sampai mati seperti Yesus. Nah, Yesus sampai mati di kayu salib. Kita tidak. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Supaya kita rela untuk merendahkan diri kita taat kepada apa yang Tuhan bawa, yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan bahkan kalau mati dalam hal ini bukan hanya mati tubuh, tetapi mati rasa, mati perasaan, mati harga diri, demi untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Bagian-bagian apa yang saudara rasakan hari ini perlu disalibkan, perlu dibunuh, dimatikan, supaya kita memuliakan Tuhan? Apakah harga diri, apakah pride, apakah kesombongan, apakah hak-hak, atau apa saja? Mari kita mengambil teladan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, di mana dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mari kita taat sampai mati, itu harga diri, sampai mati itu pride, sampai mati itu perasaan memiliki. Seperti Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama. Jadi hasil dari ketaatan Kristus ada buahnya, ada upahnya, yaitu Allah Bapa di sini Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hasil ketaatan, buah dari ketaatan adalah Yesus ditinggikan dan bahkan sangat ditinggikan, dan kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Ayat 10, tujuan dikaruniakan nama di atas segala nama, yaitu supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So hari ini kita dapat firman Tuhan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, apakah yang ada hari ini di dalam hidup saudara yang menyakitkan, yang membuat berat? Hari ini kita tahu bahwa semuanya itu ada di bawah bumi ini, ada di dalam bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan itu akan bertekuk lutut semuanya dalam nama Yesus. Jadi mari perkatakan, masalahku bertekuk lutut sama Yesus, penyakitku bertekuk lutut sama Yesus, setiap pikiran-pikiranku yang salah, yang tidak seperti Kristus, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Jadi semua kita taklukkan dalam nama Yesus. Nah, ada di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang mengatakan bahwa aku tawan semua itu yang bernama yang ada di dalam hidup kita yang kita mau taklukkan. Kita tawan terlebih dahulu, aku tawan segala pikiranku dan taklukkan kepada Kristus. Tawan semuanya dan bertekuk lutut kepada Kristus, yang nantinya mereka akan berkata, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang berikutnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada judul di sini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi enggak berhenti, terus menerus. Kalau kata tetap artinya terus menerus, keselamatan kita perlu kita kerjakan. Bukan artinya kita akan berkata, ya saya sudah selamat, saya sudah terima Yesus, saya diselamatkan, jadi saya enggak usah kerjakan lagi keselamatanku, saya sudah terima Yesus kok. Ini ada yang perlu kita terus menerus kerjakan. Nah, Paulus dan Timotius menasihatkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, terus menerus taat. Itu senantiasa taat, terus menerus taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu perlu terus menerus dikerjakan dengan takut dan gentar, bukan dengan main-main. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bukan karena ada di depan mata baru mau taat mengerjakan keselamatan. Karena ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang kerjakan di dalam kita, yang kerjakan semuanya untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu adalah Dia. Jadi Dia yang mengerjakannya, Dia yang memberikan kemauan untuk pekerjaan maupun Dia, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Dia yang kerjakan semuanya menurut kerelaannya di dalam hidup kita. Jangan kita bilang, saya nggak bisa, saya nggak kuat. Jadi kalau ada tiba-tiba kerinduan untuk menolong seseorang, itu Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Tuhan yang menaruh di dalam hati kita. Dan itu perlu kita bedakan. Kalau kita terus menerus intim dengan Dia yang akan memberikan kepekaan untuk merasakan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, dan kita tidak didorong oleh perasaan kita sendiri.
Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, banyak yang melakukan sesuatu cuman karena terpaksa, makanya bersungut-sungut dan bantah-bantah di sana. Jangan kerjakan sesuatu kalau hati berat dan melakukan dengan sungut-sungut, rugi, udah capek, tidak ada hasil yang didapat, malah kita sendiri nggak sukacita. Jadi apapun yang kita lakukan, segala sesuatu itu lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi di sini kalau melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, itu akan membuat kita tidak beraib dan tidak bernoda di antara orang-orang lain, sehingga saat orang melihat kita bersukacita melakukan setiap pekerjaan kita, mereka akan memuji Tuhan. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Timotius dan Epafroditus, ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi Paulus berkata dalam Tuhan Yesus, dia berdoa, dia berharap secepatnya segera mengirimkan Timotius ke jemaat di Filipi, supaya nanti hatinya tenang mendengar kabar nantinya akan disampaikan oleh Timotius kalau dia pergi di tengah-tengah mereka. Nah, dia tuliskan di sini tentang Timotius itu ayat 20, ia adalah seorang yang sehati dan sepikir dan bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi bersama dengan Paulus. Timotius ini sehati dan sepikir dengan dia. Orang yang sangat dipercaya oleh Paulus yang memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, ada banyak orang sekalipun melayani masih tetap dalam mencari kepentingan sendiri. Sekalipun kelihatannya melayani, tetapi bukan Yesus yang dilayani, bukan kepentingan Yesus yang dilayani, tapi kepentingan sendiri. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam perjalanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi Paulus ini kurikulum vitae yang dia kasih tahu kepada jemaat di Filipi, bagaimana Timotius itu adalah seorang yang kesetiaannya telah teruji. Dia sering menolong Paulus dalam pelayanan Injil seperti seorang anak yang menolong bapaknya. Ayat 23, dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Jadi dia berharap, dia berdoa kiranya segera dia mengirimkan Timotius yang sangat dia percaya, yang sangat teruji kesetiaannya, yang benar-benar memperhatikan jemaat di Filipi, sehati dan sepikir dengan Paulus. Dia rindu untuk segera mengirimkan ke jemaat di Filipi. Tetapi sekalipun dalam hal ini Paulus masih tetap juga berharap dan merindukan dia sendiri yang akan pergi ke sana, ke jemaat Filipi, untuk mengunjungi mereka. Ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi dia juga melihat bahwa akan mengirimkan Epafroditus. Ini dijelaskan siapa Epafroditus itu, saudara dan teman sekerjanya, teman seperjuangannya yang orang Filipi utus. Jadi jemaat Filipi utus kepada Paulus untuk melayani dia dan keperluannya.
Jadi di dalam penjara saya nggak ngerti nih ya, apakah dulu itu bisa dikirimkan orang-orang untuk melayani keperluan orang yang sementara di penjara, seperti Paulus yang sementara di penjara dikirim jemaat Filipi untuk menolong dia. Nah, ini Epafroditus, dia sangat rindu kepada semua jemaat di Filipi dan hatinya juga susah sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi Epafroditus itu yang sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi memang ini Epafroditus sakit, mungkin sementara dia melayani Paulus di dalam penjara dia sakit dan bahkan nyaris mati, tetapi Paulus katakan bahwa Allah mengasihi dia, mengasihani dia. Ayat 28, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi dia mau mengirim Epafroditus secepatnya karena supaya mereka lihat dia sudah baik-baik, dia sudah sehat, karena sebelumnya dia bahkan nyaris mati. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah, Allah mengasihani dia sehingga dia masih hidup, dan Paulus mau segera mengirim Epafroditus kepada mereka supaya mereka bisa melihat dia. Senang kan kalau kita baru-baru dengar orang yang sakit bahkan hampir mati, dan nantinya kalau bisa datang kembali di tengah-tengah kita bersama-sama, pastinya sukacita di situ. Ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Paulus menyarankan kepada jemaat di Filipi untuk menyambut Epafroditus dalam Tuhan dengan segala sukacita dan meminta mereka menghormati orang-orang seperti Epafroditus yang rela melayani seperti dia melayani Paulus. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi pelayanannya kepada Kristus membuat Epafroditus hampir mati, nyaris mati. Jadi mungkin waktu dia dikirim oleh jemaat Filipi ke penjara atau sementara bekerja di penjara itu menolong Paulus, di situ dia sakit dan nyaris mati, tetapi ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi yang masih kurang dalam pelayanan jemaat Filipi kepada Paulus. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sini, bagaimana ada orang seperti Epafroditus yang rela sangkal diri pikul salib, bahkan sampai nyawanya nyaris mati untuk melayani Tuhan, mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang pada orang lain. Jadi jemaat di Filipi yang Paulus katakan di sini untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jemaat di Filipi masih ada yang kurang dalam pelayanannya kepada Paulus, dilengkapi oleh Epafroditus. Sekalipun dalam melengkapi pelayanan jemaat Filipi itu, Epafroditus karena dia rela sendiri, rela mempertaruhkan nyawanya, rela mempertaruhkan jiwanya, supaya pelayanan jemaat Filipi kepada Paulus yang artinya melayani Kristus itu semakin dilengkapi dan semakin melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka untuk melayani Paulus sebagai hamba yang Tuhan kirim untuk melayani mereka. Dan Tuhan menuntun Paulus di sana untuk membuka jemaat di Filipi, jemaat di luar daripada orang-orang bersunat, di luar orang-orang Yahudi. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semakin kita diajar oleh firman Tuhan, bagaimana caranya hidup bersama, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mencari kepentingan orang lain, tidak menganggap diri kita yang utama, tetapi selalu mencari kepentingan orang lain dulu, mengutamakan orang lain dulu sebelum kita, dan terus melihat ada kasih mesra, ada nasihat terlebih dahulu, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan balas kasihan kepada Yesus. Jadi apa yang kita butuh hari ini? Butuh nasihat
ada di dalam Kristus. Butuh penghiburan kasih, ada dalam Kristus. Butuh persekutuan roh, ada dalam Kristus. Butuh kasih mesra, ada dalam Kristus. Butuh belas kasihan, ada dalam Kristus. Semua ada di dalam Kristus. So, kita bebas datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia saat kita merindukan nasihat, merindukan penghiburan. Yesus siap untuk menolong kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.